Shalom, shalom semua. Terima kasih buat sambutannya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16. Ayat terkenal. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Menurut saya ada sedikit kesalahan penterjemahan dalam Yohanes 3 ayat 16, sebab kata kasih di sana menggunakan kata benda. Seharusnya kata kasih di sana tidak menggunakan kata benda, tetapi menggunakan kata kerja. Maksud saya begini, seharusnya terjemahan di sana Yohanes 3:16 bukan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tetapi seharusnya penterjemahan di sana menggunakan kalimat karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, bukan kasih tetapi mengasihi, bukan kata benda tetapi kata kerja. Anda mungkin bertanya pada saya, Pak, apa bedanya antara karena begitu besar kasih Allah dan karena begitu besar Allah mengasihi, apa bedanya? Buat saya ada satu perbedaan besar. Nomor satu, bahwa kasih memang bukan kata benda, kasih adalah kata kerja. Kasih bukan sebuah objek yang bisa dipelajari, kasih adalah sebuah tindakan yang harus dihidupi. Anda nggak bisa bilang saya mengasihi engkau tanpa pernah berbuat sesuatu untuk orang itu. Anda tidak akan pernah bisa berkata, aku mengasihi seluruh dunia, aku mengasihi dia. Tetapi Anda tidak pernah berbuat apapun untuk orang itu. Itu sebabnya kasih tidak bisa dibuktikan hanya dengan kata-kata. Kasih hanya bisa dibuktikan dengan tindakan. Sebab kasih sekali lagi bukan kata benda, tetapi kasih adalah kata kerja. Yang kedua, kenapa saya agak ngotot dengan itu? Yang kedua bukan hanya karena kasih memang bukan kata benda, tapi kata kerja. Tapi yang kedua adalah kalau kita menggunakan karena begitu besar kasih Allah, maka yang terlihat besarnya itu adalah kasihnya, perbuatannya. Tetapi kalau kita menggunakan kalimat karena begitu besar Allah mengasihi dunia, maka yang besar di situ bukan perbuatannya, tapi yang besar di situ adalah pribadinya. Karena begitu besar kasih Allah, berarti yang besar kasihnya. Tetapi kalau kita ganti menjadi karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, maka yang besar bukan kasihnya, bukan perbuatannya, tetapi pada pribadinya. Saya setuju dengan beberapa orang hari ini yang menekankan kembali lagi kepada pribadi Allah, sebab memang ada banyak orang bukan mengejar hatinya dia, tetapi ada banyak orang lebih mengejar tangannya dia. Ada banyak orang lebih mengejar berkatnya Tuhan dan tidak pernah belajar mencari kesukaannya Tuhan. Ada banyak orang cuma mau perbuatan Tuhan, tetapi tidak mau mengerti perasaan Tuhan. Saya menekankan ini sebab memang setuju hari-hari ini ada banyak orang ikut Tuhan karena berkatnya, karena perbuatannya, karena mujizatnya, karena pertolongannya. Saya percaya Tuhan menyediakan itu semua, tetapi nomor satu bukan karena perbuatannya, tapi nomor satu karena pribadinya lebih dari segala sesuatu. Anda kemudian baris tanya, iya Pak, setuju. Anda bilang, tapi apa sih kepentingannya Bapak sampai harus mengubah kata karena begitu besar kasih Allah menjadi karena begitu besar Allah mengasihi. Nah, ini yang saya mau tunjukkan pada Anda. Sebab kalau saya bisa membuat Anda yakin bahwa ayat 16 itu seharusnya menuliskan karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, maka saya bisa dengan mudah menunjukkan pada Anda 3 kata kerja yang dilakukan Tuhan kepada kita manusia. 3 kata kerja yang dilakukan Tuhan kepada kita manusia. Anda lihat Yohanes 3:16 tidak berdiri sendiri. Yohanes 3:16 ada dalam satu konteks besar. Dan menurut saya Yohanes 3:16 harus dibaca bersamaan dengan Yohanes 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-18. Sebab dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 18 kita menemukan 3 kata kerja yang diperbuat Allah Tuhan kepada setiap kita manusia.
Nomor satu, kata kerja itu apa saja? Nomor satu, ayat 14 dan 15 bicara tentang Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun. Jadi garis bawahi kata meninggikan di sana. Yang kedua Yohanes 3 ayat 16, nomor 2 bicara tentang karena begitu besar Allah mengasihi dunia. Jadi nomor 1 meninggikan, Yohanes 3 14 sampai 15. Nomor 2 Yohanes 3 16 mengasihi. Dan yang ketiga, kata kerja ketiga, Yohanes 3 ayat 17 dan 18 bicara tentang Allah yang menyelamatkan. Jadi ada 3 kata kerja, meninggikan, mengasihi, dan menyelamatkan. Nomor 1 meninggikan dulu. Apa arti meninggikan di sana? Anda tahu cerita tentang Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun waktu bangsa Israel ada di padang gurun. Kenapa Musa perlu meninggikan ular tembaga? Sebab hari itu mereka memberontak terhadap Tuhan, dan ketika mereka memberontak terhadap Tuhan, tiba-tiba Tuhan membuka pagar perlindungannya. Ini istilah saya, dia membuka pagar perlindungannya. Catat baik-baik satu hal. Di mana Tuhan ada, di situ ada perlindungan Tuhan. Di mana Tuhan ada, di situ ada penyertaan Tuhan. Menolak Tuhan berarti Anda juga menolak perlindungannya. Ketika orang Israel memberontak kepada Tuhan, tiba-tiba mereka lupa satu hal, bahwa Tuhan sudah bilang di Ulangan 8, Tuhan sudah bilang di Ulangan pasal 8, bahwa padang gurun yang engkau akan lewati ini adalah sarangnya ular dan kalajengking. Tuhan sudah bilang bahwa padang gurun yang kamu akan lewati ini adalah sarangnya ular dan kalajengking. Persoalannya satu, orang Israel selama berjalan di padang gurun hari itu, mereka tidak pernah lihat ular dan kalajengking. Sampai satu kali, kalau mereka tidak pernah ngalami, bukan berarti Tuhan tidak pernah tolong mereka. Catat baik-baik. Mereka tidak pernah lihat ular dan kalajengking. Tuhan bilang itu sarang ular dan kalajengking. Tapi mereka persoalannya tidak pernah melihat ular dan kalajengking sepanjang perjalanan mereka di padang gurun sampai hari itu. Tiba-tiba ketika mereka memberontak terhadap Tuhan, mereka lupa satu hal. Kalau mereka menolak Tuhan, berarti yang pergi bukan cuma Tuhan, yang pergi adalah perlindungannya Tuhan. Yang pergi bukan cuma Tuhan, yang ditolak bukan cuma Tuhan, tetapi yang ditolak adalah penyertaan Tuhan. Sehingga ketika mereka menolak Tuhan, pagar perlindungan Tuhan juga ikut pergi. Mereka baru sadar ketika pagar perlindungan Tuhan itu pergi, tiba-tiba ular mulai muncul. Dari mana ular itu berada? Ular itu sudah ada di situ dari dulu. Sebab Tuhan bilang, padang gurun di mana engkau lewati adalah sarangnya ular. Tetapi karena selama ini mereka tidak pernah lihat ular, mereka lupa satu hal, mereka tidak lihat ular bukan karena tidak ada ular, mereka tidak pernah lihat ular, sebab selama ini Tuhan yang melindungi mereka. Anda Anda tidak mengalami kecelakaan bukan karena Anda ini sangat hati-hati, percayalah. Anda sampai hari ini tidak mengalami kecelakaan, Anda harus tahu satu hal, karena Tuhan yang masih menolong kita. Seringkali karena kita tidak merasa ditolong Tuhan, ya karena Anda nggak pernah lihat. Teman saya bilang begini, kalau Tuhan tambah saja satu mata di belakang kepala kita, rasanya kita akan lebih bersyukur daripada hari ini. Kenapa? Sebab ada hal-hal yang Tuhan lakukan bukan di depan mata kita, tetapi ada hal-hal yang Dia lakukan di belakang kita. Anda nggak pernah lihat, Anda nggak pernah tahu, Anda nggak pernah merasa alami, tetapi sesungguhnya Tuhanlah yang meluputkan kita sampai hari itu. Dan ternyata waktu Tuhan pergi, mereka tolak Tuhan, pagar perlindungannya ikut pergi, baru mereka sadar bahwa mereka berkemah persis di sarangnya ular hari itu. Untung kalajengkingnya tidak ikut-ikut hari itu. Tapi waktu mereka ngalami, Anda tahu mereka dipatuk oleh ular, mereka datang pada Musa, minta supaya Musa berseru pada Tuhan. Musa berseru pada Tuhan dan Tuhan berkata, buat patung ular tembaga. Dan tinggikan di atas sebuah tongkat di padang gurun, siapapun yang melihat patung ular tembaga, dia akan disembuhkan. Jadi kata meninggikan di sana, Yohanes 3 ayat 14 dan 15, menunjukkan pada satu perbuatan Tuhan. Tuhan meninggikan. Apa Tuhan meninggikan? Meninggikan berarti dia menyembuhkan. Mari kita kembali pada kita 3 kata kerja tadi. Meninggikan alias menyembuhkan, mengasihi,
dan menyelamatkan. Yesus datang bukan hanya menyelamatkan orang berdosa. Yesus datang untuk menyembuhkan, mengasihi, dan menyelamatkan. Menyembuhkan bicara tentang kebutuhan tubuh jasmani kita. Sebab bicara soal kesembuhan. Mengasihi bicara tentang kebutuhan hati jiwa kita. Menyelamatkan bicara tentang kebutuhan roh kita. Jadi Tuhan bukan hanya bicara tentang kebutuhan roh seseorang. Itu penting sekali. Jangan bilang saya tidak bilang penting. Itu sangat penting. Tetapi Tuhan datang bukan hanya demi menyelamatkan roh Anda. Dia datang juga untuk memulihkan hati Anda, mengasihi. Dan dia datang untuk menyembuhkan, memulihkan tubuh jasmani Anda. Ingat doa Bapa kami, 3 permintaan ini ternyata keluar. Ingat doa Bapa kami, permintaannya apa tadi? Dia berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kemudian dia berkata, kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah hari ini roti kami, makanan kami yang secukupnya. Makanan bicara tentang kebutuhan apa? Tubuh. Makanan bicara tentang kebutuhan jasmani. Kemudian dia berkata, dan ampunilah kesalahan kami. Pengampunan bicara tentang sakit hati. Pengampunan bicara tentang kekecewaan. Pengampunan bicara tentang dilukai. Perasaan terluka, perasaan dikecewakan, perasaan dikhianati, perasaan ditinggalkan. Itu berurusan dengan apa? Jiwa kita. Jadi permintaan pertama Tuhan dalam doa Bapa kami, cukupkan kebutuhan jasmani mereka. Yang kedua, permintaan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami adalah pulihkan hati mereka. Dan yang ketiga adalah dia berkata apa? Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan yang mana? Lepaskanlah kami dari, saya pakai kata si jahat. Si jahat bicara tentang pencobaan, bicara tentang si jahat, setan, dan pencobaan dari setan bicara tentang roh manusia. Jadi Anda lihat Yesus itu datang untuk satu kebutuhan holistik, satu kebutuhan yang utuh. Bukan hanya roh kita, tetapi dia datang juga untuk jiwa kita. Dan dia juga datang untuk pemenuhan kebutuhan jasmani kita. Dan saya percaya kalau Anda dan saya mengalami keselamatan roh, mengalami pengampunan jiwa, dan mengalami pencukupan, pemulihan, kesembuhan, keberkatan dalam tubuh, maka kita akan melihat kasih Tuhan itu sempurna. Kasih Tuhan itu sempurna. Jadi saya percaya pada 3 hal yang harus digenapi. Kuasa, kasih, dan kebenaran. Kuasa, dia memenuhi kebutuhan kita. Kasih, dia mengampuni jiwa kita. Kebenaran, dia menyelamatkan roh kita. Kuasa, kasih, dan kebenaran. Dalam setiap perjumpaan orang percaya, jangan hanya mau mengalami kebenaran. Sebab saya percaya kalau kita tahu kebenaran, kita mengalami kebenaran, maka kuasa dan kasih Tuhan pun harus dicurahkan. Jangan cuma mau kasihnya Tuhan saja. Kalau kasih Tuhan tok tanpa kebenaran, jadi orang yang lebay. Tapi mari ngalami kasih Tuhan, tapi ngalami kuasa Tuhan, ngalami kebenaran Tuhan. Kalau Anda cuma ngalami kebenaran tanpa kuasa, Anda cuma punya teori tanpa bukti. Kalau Anda punya kuasa tanpa kasih, Anda jadi otoriter, Anda jadi orang yang arogan dan sombong. Ketiga hal ini harus digenapi dalam hidup orang percaya. Tuhan hadir memberi kuasa, kasih, dan kebenaran. Saya percaya hari ini kita mengalami 3 hal ini. Di mana ada firman yang dibukakan, di situ kuasa Tuhan dicurahkan dan kasih Tuhan dinyatakan. Sekali lagi kebenaran dibukakan, kuasa Tuhan dicurahkan, yang sakit disembuhkan, yang butuh hari ini kebutuhan jasmani, dia memberi roti makananmu hari ini. Dan kasih Tuhan bagi mereka yang dikecewakan, bagi mereka yang hancur, bagi mereka yang sementara terluka, mereka yang dikhianati. Saya percaya pada pemulihan hati, pemulihan jiwa yang Tuhan sediakan bagi Anda. Kuasa, kasih, dan kebenaran. Mari kita alami 3 hal yang luar biasa ini. Mari kita datang pada Tuhan.
kasih yang terindah, hati yang mulia. Sambil Anda siapkan roti perjamuan, Anda datang pada yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Waktu satu kali Markus pasal 1 Tuhan Yesus berjumpa dengan orang kusta. Saya percaya bahwa 3 hal ini kembali lagi dia praktekkan dan dia tunjukkan di hadapan orang-orang yang melihat hari itu. Nomor 1, saya percaya ketika dia berjumpa dengan orang kusta, Alkitab berkata dia menyentuh orang kusta. Saya pernah dengar seorang pendeta berkata, kata menyentuh di sana bukan hanya sekedar tumpang tangan, tapi kata menyentuh di sana dapat diartikan seperti Tuhan memeluk orang kusta itu. Menarik sekali, orang kusta tidak bisa disentuh. Orang kusta tidak bisa disentuh hari itu sebab siapapun yang menyentuh orang kusta, hari itu akan tertular dengan penyakit kusta. Dia yang tadinya bersih akan menjadi kotor karena kusta. Tapi hari itu Yesus tahu kebutuhan terbesar orang kusta apa. Orang kusta bicara tentang satu penyakit yang kehilangan rasa. Orang yang sakit kusta, dia kehilangan rasa dalam seluruh tubuhnya. Anda tusuk jari orang kusta dengan jarum, dia tidak akan rasa sakit. Anda ambil pisau, Anda tusuk jari orang kusta dengan pisau, dia tidak akan juga merasa sakit. Tangannya lepas, jarinya lepas, dia tidak akan merasa sakit. Kusta kehilangan rasa. Kusta kehilangan sebuah rasa dipeluk, rasa disentuh. Tapi hari itu Yesus datang. Dia tahu orang kusta ini bukan cuma butuh kesembuhan, tapi orang kusta ini butuh sentuhan. Dan hari itu dia peluk orang kusta itu. Saya bisa bayangkan orang kusta itu berkata pada Yesus, jangan guru. Kalau engkau sentuh aku, maka engkau pun akan jadi kotor. Kalau engkau sentuh aku, maka engkau pun akan jadi kusta. Tapi hari itu dia datang bukan hanya menyembuhkan orang kusta. Dia bisa sembuhkan orang kusta dari jauh. Dia bisa sembuhkan 10 orang kusta hanya dengan kata-kata. Dan 10-10-nya sembuh. Tapi aneh hari itu, ada 1 orang kusta dia peluk. Sebab dia tahu bahwa kebutuhan terbesar orang ini bukan cuma kesembuhan. Tapi kebutuhan terbesar orang ini adalah sentuhan jiwa. Itu sebabnya dia peluk. Saya bisa bayangkan orang kusta ini berkata, no Yesus, no. Tapi sambil dia bilang no di mulut tidak. Tapi air mata menangis. Sebab dia tahu dia butuh, dia rindu disentuh.
Dia rindu untuk dipeluk. Dan waktu dia dipeluk oleh Yesus, saya percaya ini yang terjadi. Tiba-tiba dia mulai bisa merasa hangatnya sebuah pelukan. Hangatnya sebuah sentuhan yang bertahun-tahun hilang. Dia disembuhkan dalam kasih-Nya. Dia mengalami kasih, kesembuhan. Dan setelah itu dia mengalami kebenaran. Hari ini izinkan Tuhan menyapa Anda pagi ini. Bukan cuma dengan kebenaran. Tapi Tuhan menyapa Anda dengan kasih dan kuasa-Nya.